Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Seperti itu ya jawabnya ya. Disufi ulangi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Hari ini kita akan belajar agama Islam bab 2 tentang surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Get ready, hap sikap berdoa, siap. Let's pray before study together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, enrich me knowledge and good comprehension. Amin. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke pembelajaran tentang surah Al-Fatihah. Melafalkan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembukaan. Ingat ya, surah Al-Fatihah artinya pembukaan. Surah Al-Fatihah disebut juga Ummul Quran atau Ummul Kitab yang berarti induknya kitab Al-Quran. Karena surah Al-Fatihah ada di surah pertama di Al-Quran, maka surah Al-Fatihah disebut dengan Ummul Quran. Surah Al-Fatihah berisi pokok-pokok ajaran Al-Quran. Surah Al-Fatihah ada 7 ayat, wajib dibaca dalam setiap rakaat sholat. Jadi kalau kita sholat harus membaca surah Al-Fatihah, karena surah Al-Fatihah itu adalah rukun dalam sholat. Kita akan melafalkan surah Al-Fatihah. Tapi sebelum membaca surah Al-Fatihah kita harus membaca ta'awudz dulu. Kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Oke, kita mulai membaca surah Al-Fatihah dari ayat 1 sampai ayat 7. Ikutin Miss Sivi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu adalah surah Al-Fatihah. Kalau kalian belum bisa membaca Arabnya, kalian bisa membaca Latinnya. Ini Latinnya ini ya, yang bawah. Sekarang kita akan belajar terjemah surah Al-Fatihah atau arti dari setiap ayat-ayat surah Al-Fatihah. Ayat yang pertama apa tadi? Bismillahirrahmanirrahim ya, yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim, yang artinya yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat yang keempat, Malik Yaumiddin, yang artinya pemilik hari pembalasan. Ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ayat yang keenam, Ihdinas siratal mustaqim, yang artinya tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Dan ayat terakhir, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya,
bukan jalan kepada mereka yang dimurkahi dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ini adalah arti dari surah Al-Fatihah. Sekarang kita belajar tentang terbiasa membaca basmalah. Apa sih basmalah itu? Basmalah itu adalah Bismillahirrohmanirrohim. Sebelum memulai semua kegiatan, biasakanlah membaca basmalah. Bacalah basmalah agar semua kegiatan kita berkah dan bermanfaat. Sebelum berangkat ke sekolah, membaca basmalah. Sebelum memulai belajar, membaca basmalah. Mengawali makan minum dengan membaca basmalah. Ketika akan tidur, membaca basmalah. Bacalah basmalah. Bacaan basmalah banyak manfaatnya. Segala kegiatan yang baik dimulai dengan membaca basmalah pasti akan mendapatkan keberkahan. Selain itu, biasakanlah berdoa sebelum dan sesudah belajar agar diberi kemudahan dan mendapat ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Jadi kita harus terbiasa membaca basmalah di setiap kita memulai kegiatan. Mensyukuri karunia dan pemberian Allah. Kita juga harus mensyukuri karunia dan pemberian Allah dengan membaca hamdalah. Apa sih hamdalah itu? Alhamdulillahirabbil alamin. Allah telah banyak memberikan nikmat dan karunia kepada kita. Salah satunya adalah ditunjukkanlah jalan yang lurus menuju kebahagiaan. Semua nikmat dan karunia yang telah kita terima merupakan bukti kasih sayang Allah kepada semua makhluknya. Karunia dan pemberian Allah semuanya kita harus syukuri. Bersyukur dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kita juga harus pintar-pintar bersyukur kepada Allah atas karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Karunia makan, karunia sehat, karunia keluarga yang baik, karunia telah diberi ilmu, ya. Kita harus bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya, pembelajaran kita sudah selesai. Insya Allah minggu depan kita akan belajar tentang surah Al-Ikhlas. Oke, thank you very much. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.